Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Balkis Airul Mapardita dengan NIM 2022 Jadi saya izin menjelaskan yaitu tentang hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat pendahuluan tentang hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Nah, jadi apa itu hipokalsemia? Hipokalsemia ini merupakan kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan kadar kalsium dalam darah di bawah nilai normal, yaitu kurang dari 8,5 mg per desiliter. Nah, kalsium merupakan mineral esensial yang berperan dalam berbagai fungsi fisiologis, antara lainnya yaitu kontraksi otot, transmisi impuls saraf, sekresi hormon, serta pembekuan darah. Oleh karena itu, keseimbangan kadar kalsium dalam tubuh harus dipertahankan melalui mekanisme homeostatis yang kompleks. Salah satu faktor penting dalam regulasi kalsium adalah vitamin D, yang dimana vitamin D ini ya berfungsi meningkatkan absorpsi kalsium di usus serta berperan dalam metabolisme tulang. Defisiensi vitamin D akan menyebabkan gangguan absorpsi kalsium sehingga menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang mana kondisi ini tidak dapat memicu hipokalsemia yang berdampak pada berbagai sistem organ, terutama pada sistem neuromuskular dan skeletal. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu gambaran klinis penyakit. Nah, jadi bagaimana sih gambaran klinis penyakit hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D? Nah, jadi hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D ini dia dapat menunjukkan spektrum gejala yang luas, mulai dari ringan hingga berat. Nah, pada kondisi awal gejalanya itu dia dapat tidak spesifik, seperti kayak kelelahan dan parestesia, terutama pada ujung jari dan sekitar mulut. Lalu seiring penurunan kadar kalsium, terjadi peningkatan eksitabilitas neuromuskular yang menyebabkan kram pada otot, spasme hingga tetani. Nah, pada kondisi ini yang lebih berat, pasien dapat mengalami kejang akibat peningkatan aktivitas neuron. Nah, selain itu, tanda khas seperti adanya tanda Chauvet dan juga Trousseau. Nah, dapat ditemukan pada pemeriksaan klinis tanda dua tadi, yaitu Chauvet dan juga Trousseau. Nah, hipokalsemia juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular seperti dengan menyebabkan gangguan irama jantung akibat perubahan konduksi listrik. Pada kondisi kronis, defisiensi vitamin D menyebabkan gangguan mineralisasi tulang seperti osteomalacia pada dewasa dan juga rickets pada anak yang ditandai dengan kelemahan tulang dan deformitas skeletal. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang gejala klinis dari penyakitnya. Sekarang kita membahas yaitu mekanisme metabolisme mineral. Nah, homeostatis kalsium dalam tubuh ini ya melibatkan interaksi kompleks antara usus, ginjal, dan tulang yang diatur oleh hormon utama yaitu PTH dan juga vitamin D. Jadi dalam kondisi normal, vitamin D ini dalam bentuk aktif yaitu kalsitriol, dia akan meningkatkan absorpsi kalsium di usus sehingga menjaga kadar kalsium tetap stabil. Selain itu, vitamin D juga berperan dalam proses mineralisasi tulang. Nah, pada kondisi defisiensi vitamin D terjadi penurunan pembentukan kalsitriol sehingga absorpsi kalsium di usus yang menurun secara signifikan. Yang dimana hal ini itu menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah sehingga respon tubuh meningkatkan sekresi PTH, yaitu secondary hyperparathyroidism yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi tulang dan reabsorpsi kalsium di ginjal. Nah, namun pada mekanisme kompensasi ini tuh tidak selalu mampu mengembalikan kadar kalsium absorpsi usus, sehingga dia akan tetap terganggu, yang dimana akibatnya hipokalsemia tetap terjadi dan dapat berlangsung kronis. Oke, itu tadi penjelasan materi yang kedua. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang mekanisme metabolisme kalsium. Nah, yang gimana pada gambar ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada kondisi normalnya. Nah, pada kondisi normal, vitamin D ini ya diproduksi di kulit melalui paparan sinar ultraviolet B dan juga diperoleh dari makanan. Vitamin D ini kemudian mengalami dua tahap, yaitu hidroksilasi, yaitu
di hati menjadi 25 hidroksi vitamin D dan di ginjal menjadi bentuk aktif yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D atau kalsitriol. Nah, kalsitriol ini ia memiliki peran utama dalam meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Selain itu, PTH disekresikan dalam jumlah normal untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium, sehingga interaksi antara vitamin D, PTH, tulang dan ginjal dan usus menjaga kadar kalsium dalam darah tetap dalam rentang normal. Nah, itu kan tadi pada kondisi normal. Nah, bagaimana pada kondisi hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D? Pada kondisi defisiensi vitamin D, produksi kalsitriol ini dia menurun sehingga absorpsi kalsium di usus berkurang secara signifikan. Hal ini menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah. Sebagai respon terhadap kondisi ini, kelenjar paratiroid meningkatkan sekresi PTH, yang dimana PTH ia berusaha mengkompensasi dengan meningkatkan resorpsi tulang untuk melepaskan kalsium ke dalam darah serta meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Namun karena defisiensi vitamin D ini tetap berlangsung, peningkatan absorpsi kalsium di usus itu tuh dia tidak terjadi. Akibatnya nanti mekanisme kompensasi tidak optimal dan kadar kalsium tetap rendah sehingga terjadilah hipokalsemia. Selain itu, peningkatan reabsorpsi tulang yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan gangguan struktur tulang dalam jangka panjang. Jadi itu tadi penjelasan tentang mekanisme metabolisme kalsium. Nah, sekarang kita masuk ke dalam regulasi hormonal. Nah, jadi regulasi kadar kalsium dalam tubuh merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi dinamis antara hormon paratiroid yaitu PTH, vitamin D, dan kalsitonin. Nah, ketiga hormon ini bekerja secara sinergis untuk mempertahankan kadar kalsium dalam rentang fisiologis yang sempit. PTH merupakan regulator utama yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid sebagai respon terhadap penurunan kadar kalsium serum. PTH bekerja melalui beberapa mekanisme, yaitu meningkatkan resorpsi tulang dengan mengaktifasi osteoklas secara tidak langsung, lalu meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubuh ginjal, serta merangsang enzim 1-alfa hidroksilase di ginjal untuk meningkatkan konversi vitamin D menjadi bentuk aktifnya yaitu kalsitriol. Nah, vitamin D dalam bentuk aktif yaitu kalsitriol berperan penting dalam meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat di usus serta mendukung proses mineralisasi tulang. Selain itu, vitamin D juga memiliki efek umpan balik negatif terhadap sekresi PTH. Nah, pada kondisi defisiensi vitamin D terjadi penurunan produksi kalsitriol sehingga absorpsi kalsium di usus menurun, yang dimana hal ini yang menyebabkan hipokalsemia yang kemudian memicu peningkatan sekresi PTH yaitu secondary hyperparathyroidism. Meskipun PTH berusaha meningkatkan kadar kalsium melalui resorpsi tulang dan reabsorpsi ginjal, keadaan vitamin D adekuat menyebabkan proses absorpsi kalsium di usus tetap tidak optimal, sehingga hipokalsemia tidak sepenuhnya teratasi. Sementara itu, kalsitonin ia berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dengan menghambat aktivitas osteoklas. Namun dalam kondisi hipokalsemia perannya menjadi minimal. Nah, jadi begitulah untuk penjelasan yang regulasi hormonal. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu hubungan perubahan metabolisme dengan gejala. Nah, jadi perubahan kadar kalsium dalam darah memiliki dampak langsung terhadap fungsi fisiologi sel, terutama pada sistem saraf dan otot. Penurunan kadar kalsium ekstraseluler menyebabkan peningkatan permeabilitas membran sel terhadap ion natrium, sehingga meningkatkan eksitabilitas neuron. Nah, hal ini ia menjelaskan munculnya gejala neuromuskular seperti tadi, parestesia, kram otot, spasma, dan tetani. Nah, pada kondisi yang lebih berat, peningkatan eksitabilitas neuron dapat menyebabkan aktivitas listrik abnormal di otak yang memicu kejang. Selain itu, hipokalsemia juga dapat menyebabkan hiperrefleksia akibat peningkatan respon terhadap saraf perifer.
Pada sistem kardiovaskular, hipokalsemia mempengaruhi proses depolarisasi dan repolarisasi sel miokard sehingga dapat menyebabkan pemanjangan interval QT dan meningkatkan risiko aritmia. Pada sistem skeletal, defisiensi vitamin D menyebabkan gangguan mineralisasi tulang yang menyebabkan osteomalacia pada dewasa dan rickets pada anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan metabolisme kalsium berdampak baik secara akut maupun kronis. Nah, itu dia tadi penjelasan untuk hubungan perubahan metabolisme dengan gejala. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu implikasi terhadap diagnosis dan juga terapi. Nah, jadi bagaimana sih kita cara mendiagnosis dan pemberian terapi untuk seseorang yang mengalami hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Nah, jadi untuk diagnosis hipokalsemia kita bisa menegakkannya melalui pemeriksaan kadar kalsium rendah, baik kalsium total maupun kalsium ionizat, dan juga pemeriksaan albumin itu diperlukan untuk mengkoreksi kadar kalsium total. Nah, untuk kita menentukan etiologi atau penyebab hipokalsemia ini dapat dilakukan pemeriksaan kadar vitamin D, PTH, serta fungsi ginjal. Nah, pada hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D ini tuh ditemukan kadar vitamin D yang rendah dan peningkatan PTH atau secondary hyperparadism. Nah, yang di mana itu tadi penjelasan untuk diagnosisnya. Sekarang kita akan masuk ke terapi atau ke penata laksanaannya. Nah, tata laksananya atau terapi ini ia bertujuan untuk mengkoreksi kadar kalsium dan mengatasi penyebab. Pada kondisi ringan hingga sedang, kita bisa berikan suplemen kalsium oral dan vitamin D. Pada kondisi berat atau simptomatik, kita bisa berikan kalsium intravena untuk meningkatkan kadar kalsium secara cepat. Nah, terapi vitamin D ini tuh dia dapat berupa kalsiferol atau kalsitriol, tergantung pada kondisi pasiennya. Selain itu, kita bisa edukasi mengenai paparan sinar matahari, asupan nutrisi, dan kepatuhan terhadap terapi itu sangat penting untuk mencegah kambuhan yang akan terjadi. Dan juga kita bisa pemantauan kadar kalsium secara berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dari terapi tersebut. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan untuk implikasi diagnosis dan juga terapi. Nah, jadi itu tadi materi yang terakhir. Jadi di sini kesimpulan yang bisa disampaikan yaitu hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D terjadi akibat gangguan absorpsi kalsium di usus yang menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah. Meskipun tubuh melakukan kompensasi melalui peningkatan PTH, namun kondisi itu tidak selalu mampu mengembalikan kadar kalsium ke normal. Nah, akibatnya muncullah berbagai manifestasi klinis terutama pada sistem neuromuskular dan skeletal. Nah, oleh karena itu pemahaman untuk mengenai mekanisme metabolisme kalsium dan peran vitamin D sangat penting dalam diagnosis dan terapi untuk hipokalsemia ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.